Halo, selamat siang pemirsa. Sedang sekali apa kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda bersama dengan saya Celia Alexandra dan Putri Windasari. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda untuk menemani akhir pekan Anda hari ini pemirsa. Ya Celia, langsung saja kita berikan informasi pertama untuk menemani akhir pekan Anda pemirsa. Kebakaran lahan terjadi di area Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Akibat kebakaran itu pemirsa, 24 mobil aset pemerintah Kota Pangkal Pinang hangus terbakar. Pos Rusunawa sudah di TKP, 2 unit mobil terbakar. Beginilah detik-detik kobaran api yang kian membesar begitu cepat membakar mobil dinas milik pemerintah Kota Pangkal Pinang yang terparkir di area Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tim damkar berupaya memadamkan api. Namun hembusan angin yang begitu kencang ditambah banyaknya ilalang kering yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar hingga melalap 24 mobil yang sedang terparkir di sekitarnya. Petugas mengerahkan 6 mobil damkar dan 1 mobil water cannon milik Polda Bangka Belitung untuk memadamkan si jago merah yang kian membesar. Setelah 5 jam berjibaku, tim akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah api merambat ke gedung lainnya. Posisi karena angin, ya serta-merta mungkin karena posisinya tanah di kita adalah gambut, cepat untuk penyerapan api, Pak. Nah, untuk diketahui, Pak, bahwa kendaraan ini adalah kendaraan aset dari Bangkuda, Pak. Aset dari Bangkuda, sekitar 24 kendaraan lah, Pak. Kendaraan ini sekitar 4 bulan yang lalu sudah hijrah dari Bangkuda ke kita karena posisi kantor Bangkuda lagi dibangun, jadi kendaraan ini ditaruh di kita, Pak. Dugaan sementara api berasal dari pemukiman sekitar. Warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak membakar sampah atau dedaunan kering, mengingat kini masih dalam musim kemarau. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Pemirsa, 1 mobil sedan ini terbakar saat melintas di Jalan 3 Karsa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu siang. Asap tampak mengepul dari mobil yang terbakar di Jalan Raya 3 Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini. 1 mobil pemadam kebakaran dari Pos 3 Raksa diterjunkan ke lokasi kejadian. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Menurut petugas damkar, kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin lalu menyambar ke selang bahan bakar. Meski sebagian badan mobil sedan ludes dilalap si jago merah, namun pengemudi selamat setelah keluar dari dalam mobil sebelum api membesar. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang guru sekolah dasar, guru olahraga maksud kami di sekolah dasar di Kecamatan Mayaran, Wonogiri, Jawa Tengah melakukan tindak asusila terhadap siswinya sebanyak 6 kali. Pelaku melakukan sejak bulan Januari hingga Agustus 2024. Seorang guru olahraga di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Manyaran, Wonogiri, Jawa Tengah, L telah melakukan tindak asusila terhadap siswanya. Di hadapan polisi, L hanya diam dan tertunduk malu. Pelaku sudah melakukan tindak asusila terhadap siswinya sebanyak 6 kali. Kejadian pencabulan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2024 hingga Kamis 8 Agustus 2024. Terbongkarnya kasus ini usai korban menceritakan kejadian kepada teman sekolahnya dan diketahui orang tua korban pada hari Selasa 13 Agustus lalu. Keluarga korban mendatangi ke sekolah untuk klarifikasi karena pelaku berbelit-belit. Akhirnya keluarga melaporkan ke polisi. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban.
atau pembelajaran mengajar drama untuk penanggulangan pelecehan seksual dan narkoba. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Dengan korban yang tadi kami sampaikan inisial N, siswi kelas 4 SD di salah satu sekolah di Kecamatan Manyaran, dan tersangka inisial L. Atas perbuatannya, tersangka diancam pasal 82 dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, akibat kemarau panjang, ini warga di sejumlah daerah ini mengalami krisis air bersih. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pemirsa, warga harus berjalan jauh dengan medan yang terjal untuk mendapatkan air bersih di sungai. Sementara warga di Gunung Penawen, Cilegon, Banten harus mencari sumber air hingga ke hutan. Puluhan warga di Kampung Sukahaji, Desa Karangmulia, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sejak pagi berbondong-bondong menuju sungai untuk mengambil air bersih. Warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut. Warga pun harus menempuh jarak ratusan meter dari perkampungan mereka menuju kubangan sebagai sumber air bersih yang berasal dari sungai. Medan jalan yang curam dan terjal menjadi tantangan tersendiri bagi warga. Dengan membawa ember, galon, dan wadah lainnya, mereka harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Kondisi ini semakin sulit bagi warga yang sudah sepuh. Data yang dihimpun sudah ada sebanyak 60 kepala keluarga yang saat ini mengalami krisis air bersih. Warga berharap pemerintah desa bisa memberikan bantuan berupa pendirian sumur bor dan menara air. Krisis air bersih karena musim kemarau juga melanda warga di Gunung Penawen, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Sejumlah aliran sungai ataupun sumber mata air lainnya telah mengering lantaran kemarau. Krisis air bersih memaksa warga harus mencari sumber air hingga ke hutan dengan berjalan kaki sejauh 500 sampai 1 kilometer. Tak jarang air dengan kondisi keruh pun tetap diambil warga karena sedikitnya sumber mata air yang masih mengalir. Selain itu, warga juga sering bermalam di tempat ini hanya untuk mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di situ kan buat mandi, nyuci, campur. Sementara itu, puluhan warga desa Sigih Waras, Kecamatan Kepoh Baru, Bojonegoro, Jawa Timur berebut untuk mendapatkan air bersih. Kondisi ini dipicu karena sumber air di sumur warga sudah mengering dan air sumur berasa asin alias tidak layak konsumsi. Hampir 2 hari sekali bantuan air bersih datang ke pemukiman. Bantuan air bersih dari Pemkab Bojonegoro sangat membantu kesulitan warga terhadap kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga, terutama untuk memasak dan air minum. Data BPBD Kabupaten Bojonegoro mencatat sudah 95 desa yang terdampak kekeringan dan meminta bantuan air bersih. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Pemkab Kulon Progo beserta pihak swasta melakukan penanaman 10.000 pohon mangrove dan pelepasan ratusan ekor tukik di kawasan Pantai Pasir Mendit, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kegiatan itu dilakukan pemirsa dalam rangka penguatan fungsi kawasan sekaligus konservasi keanekaragaman hayati. Inilah kegiatan penanaman sekitar 10.000 pohon mangrove dan pelepasan ratusan ekor tukik yang disebar di sepanjang pantai selatan Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan bisa menguatkan fungsi kawasan sekaligus
sekaligus sebagai sabuk hijau serta konservasi keanekaragaman hayati. Apalagi mengingat saat ini khususnya kawasan pantai selatan telah mengalami abrasi yang cukup memprihatinkan. Nah, intinya dengan menanam mangrove ini berharap bahwa di area sini tuh abrasinya berkurang. Karena mangrove ini bukan hanya abrasi saja, di situ bisa untuk bertahan hidup lah binatang-binatang laut yang ada di sini. Nah, dan hari ini juga alhamdulillah kita bisa penyebaran tukik atau penyu kurang lebih 200. Mudah-mudahan sehat semua yang sudah kita lepaskan tukiknya. Kegiatan yang menarik ya, karena memang ini jadi kegiatan tahunan selama bulan September pelepasan tukik. Jadi memang di sini kita berkontribusi untuk melestarikan tukik, yang mana tukik saat ini atau penyu laut ini kan memang sangat sedikit ya ekosistemnya. Jadi di sini kita sama-sama melestarikan ekosistem sehingga penyu laut ini bisa dapat berkembang biak dengan baik. Kegiatan ini juga diikuti warga serta komunitas pencinta lingkungan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Penanaman 10.000 mangrove ini diharapkan bisa mengembalikan ekologi dan menjaga vegetasi di kawasan pantai selatan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kepolisian telah melakukan pemeriksaan maraton kepada IAS, tersangka utama pemerkosaan dan pembunuhan gadis 13 tahun di Palembang. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, lapak barang bekas dan 12 kamar indekos di Jalan Muardi, Grogol, Petamburan ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah lapak barang bekas serta 12 kamar indekos di Jalan Muardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Petugas damkar Jakarta Barat berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan kebakaran. Akibat kebakaran, 3 orang petugas pemadam kebakaran dan 2 orang petugas PPSU mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Katanya ada sempat terdengar ledakan besar, Bu RT. Iya betul, itu ledakan berasal dari dalam rumah yang terbakar itu di dalam lapak tersebut. Itu sempat ada pemadam damkar ada yang terluka, Bu RT. Iya, kebetulan karena dalam keadaan sedang memadamkan, nah terjadi itu ledakan, jadi ada petugas pemadam tersebut yang terkena dampaknya. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari bagian belakang lapak barang bekas. Kemudian api semakin membesar saat merambat ke bagian tumpukan kardus. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya peristiwa kebakaran ini, namun diduga api dipicu dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 17 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, tabrakan terjadi antara truk dan juga kereta api Argo Semeru terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Keraswetan, Ngawi, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk meninggal dunia di rumah sakit setelah sempat menjalani perawatan medis. Kecelakaan antara truk bermuatan garam dengan kereta api Argo Semeru ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, tepatnya di Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Sabtu siang. Menurut keterangan saksi, truk hendak menyeberang perlintasan tanpa palang pintu. Diduga sopir truk tidak melihat ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu dan langsung menyeberang. Saat itu dari arah Jakarta melintas kereta api Argo Semeru dan menabrak truk yang menyeberang. Akibat kecelakaan ini, 2 orang yakni sopir truk dan penumpang truk mengalami luka berat. Keduanya lalu dibawa ke RSUD Suroto Ngawi dan menjalani perawatan. Namun sopir truk akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Perkembangan terakhir, jadi dari 2 korban luka berat tadi yang dirawat di rumah sakit,
salah satu korban atas nama Sudiono dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan. Selama berapa jam dan perawatan itu? Ya mungkin sekitar 1,5 jam ya. Kalau yang satunya lagi kondisinya gimana, seperti apa? Sementara masih dalam perawatan, kondisinya juga kritis, ya mudah-mudahan nanti bisa membaik. Setelah dilakukan visum oleh pihak kepolisian, jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 1 orang penumpang truk masih menjalani perawatan intensif di RSUD Suroto Ngawi dengan kondisi kritis. Pasca insiden kecelakaan, bangkai kendaraan truk yang tertabrak kereta api Argo Semeru relasi Surabaya-Jakarta itu masih berada di lokasi kejadian. Kondisi truk hancur tak terbentuk. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap IS, tersangka utama pemerkosaan dan pembunuhan gadis 13 tahun di Palembang, Sumatera Selatan. Salah satunya, pemirsa, adalah mendatangi psikolog untuk mengecek kejiwaannya. Lelaki yang sebentar lagi berusia 17 tahun itu diyakini berpola pikir berbeda dibandingkan remaja seusianya. Ia hanya bergaul dengan anak yang lebih muda agar bisa mengendalikan mereka. Pihak kepolisian juga tengah menyelidiki apakah ada keterkaitan antara aksi kejam IS terhadap kebiasaannya menonton film-film dewasa. Karena dilakukan oleh anak-anak, kepolisian bersikap sangat hati-hati dalam menangani kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP yang kejam dan sadis ini. IS ini adalah berusia 16 tahun menuju ke 17 tahun, yang mana pertumbuhan jiwanya tidak seperti layaknya usia tersebut. Yang bersangkutan tidak bisa bergaul atau mengembangkan diri dengan anak-anak seusianya. Oleh karenanya yang bersangkutan memiliki teman-teman yang notabene secara usia di bawahnya yang bersangkutan. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa dikendalikan, sehingga ketika terjadi hal-hal yang diinginkan, yang bersangkutan bisa mengajak daripada rekan-rekannya tersebut yang telah dikendalikan. Saat ini IS sudah ditahan. Namun 3 tersangka lain dititipkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial karena undang-undang mengamanatkan demikian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi mengenai wisata karena pesona alam yang ada di Indonesia ini tak pernah gagal menyajikan beragam keindahannya. Ya, di Temanggung, Jawa Tengah terdapat sebuah wisata alam yang berlatar Gunung Sumbing dan Sindoro yang menyajikan pemandangan dan keindahan alam. Ya, ini dia wisata Embung Bansari Temanggung namanya. Terletak tepat di kaki Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah. Pesona wisata alam Embung Bansari berlatar belakang Gunung Sindoro, berdiri sejak tahun 2019. Selain udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, wisata Embung Bansari sendiri terkenal dengan pemandangan 9 gunung yang dapat wisatawan nikmati awal bulan Juli hingga akhir bulan September. Pagi hari, wisatawan juga dapat menikmati pemandangan lautan awan Golden Rise dengan penampakan 9 gunung yang sangat memanjakan bola mata, serta pemandangan sunset di sore hari ketika matahari mulai terbenam. Dengan tiket masuk sebesar Rp15.000, termasuk parkir sepeda motor, wisatawan dapat melihat indahnya lautan awan dan gunung. Sini tuh ada 9 gunung, sunrise juga indah banget, terus ada lautan awan gitu, pokoknya keren banget tuh. Kalau kesini tuh nggak bakal nyesel, pokoknya harus banget kesini. Pengunjung wisata alam Embung Bansari tidak hanya berasal dari beberapa kabupaten di sekitar Temanggung, namun juga wisatawan yang datang dari luar provinsi, mulai dari Kalimantan, Sulawesi hingga Aceh. Kalau
Untuk pelayanan di Embung Bansari kita menyediakan arena camping, terus arena outbound, kemudian kita digunakan sebagai arena untuk komunitas-komunitas yang ingin mengadakan acara di sini. Kita akan berlatar Gunung Sindoro, terlihat juga Gunung Sumbing, kemudian ada Gunung Ungaran, Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Muria, Gunung Andong, Gunung Lawu, kurang lebih itu. Selain penyewaan tenda, fasilitas yang disediakan oleh pengelola pengunjung Embung Bansari Temanggung ini pun terbilang cukup lengkap. Mulai dari halaman parkir yang luas, toilet, serta aneka penjual minum dan makanan yang letaknya tidak jauh atau tepat di pelataran wisata alam Embung Bansari. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo, TV One mengabarkan. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan beragam informasi lainnya, diantaranya soal fenomena menggadaikan surat keputusan atau SK sepertinya menjadi agenda untuk para wakil rakyat per 5 tahunan. Informasi akan hadir sesaat lagi. Fenomena menggadaikan surat keputusan atau SK seperti menjadi agenda untuk para wakil rakyat per 5 tahunan. Sejumlah anggota DPRD Subang periode 2024-2029 mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan dengan menggunakan SK mereka sebagai agunan. Para anggota dewan itu mengaku akan mencicil hutangnya selama 5 tahun melalui mekanisme potong gaji setiap bulan sebesar 50%. Diketahui rata-rata para anggota dewan itu mengajukan pinjaman berkisar 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Pihak Sekretaris Dewan atau Setuan DPRD Subang juga memastikan bahwa pinjaman tersebut atas nama pribadi, tidak ada kaitannya dengan fraksi atau partai. Kalau sebelum saya mungkin itu perpanjangan ya, karena mereka setelah ditetapkan juga mereka waktu itu mungkin menjelang lah istilahnya menjelang. Kalau yang ke saya itu setelah mereka ini ya artinya mungkin di bawah 10 lah kurang lebih, sisanya masih banyak. Dan itu juga kan nanti kita akan serahkan itu SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikannya gitu. Dari 50 anggota DPRD yang dilantik, ada 27 orang yang mengajukan untuk menggadaikan SK-nya, diantaranya merupakan wajah baru. Camat dan Lurah Sekota Serang. Tidak hanya di Subang, anggota DPRD Kota Serang, Banten periode 2024-2029 yang baru dilantik ternyata juga menggadaikan surat keputusan atau SK pelantikan ke bank. Menurut Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri, sudah ada 5-10 anggota dewan yang meminta rekomendasi untuk menggadaikan SK-nya ke bank. Jumlah tersebut diperkirakan bisa bertambah karena pada periode sebelumnya tercatat 30 anggota dewan yang juga menggadaikan SK pengangkatan mereka ke bank. Aksi gadai SK yang dilakukan anggota dewan itu ada juga yang digunakan untuk melunasi biaya politik mereka selama kampanye. Menurutnya, aksi gadai SK ini sebagai tindakan yang tidak melanggar aturan dan sah dilakukan. Ya kalau bicara itu maka saya nggak bisa ngomong apa-apa karena hal itu adalah kebutuhan kan, gitu kan. Dan itu tidak menyalahi daripada peraturan perundang-undangan. Gitu. Jadi wajar saja Pak ya? Wajar saja. Kalau menyalahi peraturan perundang-undangan, saya juga tidak akan berani. Sementara Sekretaris DPRD Kota Serang mengakui adanya permintaan tersebut dan pihaknya tidak bisa menolak ketika ada pengajuan. Kan kita ini sebagai sekretaris, ketika ada pengajuan masa kita tolak. Ya kan saya ini sekretaris, ada pengajuan dengan rasionalitas kebutuhan anggota dewan, dengan berbagai pertimbangan. Saya juga tidak ada larangan untuk menandatanganinya, bahwa saya diberikan untuk pengajuan. Saya tanda-tangani sesuai dengan itu. Bahkan dia kan bank urusannya. Ya pemirsa, apa yang membuat anggota dewan ini harus berhutang ke bank dengan menggadaikan SK pangkatan anggota DPRD? Apakah betul untuk membayarkan biaya kampanye yang cukup mahal atau memang untuk gaya hidup sebagai anggota dewan? Kita akan tanyakan langsung dengan Bapak Tatang Supriyatna, Sekretaris Dewan Subang, Jawa Barat. Selamat siang Pak Tatang. Selamat siang Mbak.
Oke, Pak Tatang, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, apakah benar memang anggota Dewan ini menggadaikan SK-nya seperti yang diberitakan, Pak? Istilahnya bukan menggadaikan lah, kalau saya. Mungkin dia ditinjau, manusiawi lah bagi warga masyarakat. Gitu ya, Mbak. Dan itu tidak berarti beramai-ramai. Ternyata yang saya katakan di bawah Sepul itu sampai saat ini setelah saya dapat laporan dari bawah, di Subang itu ternyata baru 4. Yang 2 itu dalam proses, yang 2 dalam pemberkasan. Jadi karena kita kan baru dilanjutkan kemarin, gitu Mbak. Oke, Pak, apakah ini menjadi kebiasaan atau fenomena ini biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali ketika dilantik begitu? Kalau kebiasaan aja bisa ditanyakan kepada mereka mungkin yang beberapa kali sudah jadi anggota Dewan, Mbak. Karena kami kebetulan di sini pun baru periode ini saja saya menjadi sekwan, jadi tahu persisnya ya sejak kami kami mengadakan kegiatan pelantikan. Dan itu pun yang tadi saya katakan, itu laporan dari staf itu ya tidak sebagaimana yang diinformasikan awal gitu, karena belum by data. Sebenarnya dari by data di kami itu ya baru 4. Dan saya rasa itu pun manusiawi lah ya Pak. Jadi yang namanya orang berkebutuhan tentu apa tadi sampaikan juga teman-teman kami dari kabupaten kota lain sama lah, itu Pak. Kalau Pak Tatang bilang manusiawi artinya nggak ada larangan ya Pak untuk anggota Dewan kemudian menggadaikan SK mereka. Tapi kalau misalnya ternyata pembayarannya mandek begitu Pak, ada sanksi nggak? Karena kan ini kan citra DPR juga yang kemudian akhirnya tercoreng begitu. Kalau misalnya pembayaran cicilannya mandek, macet begitu, apakah ada sanksi mungkin? Yang untuk sementara saya belum melihat di Subang itu mandek belum. Ya, belum. Oke, selama ini lancar gitu ya Pak Tatang ya? Oke, Pak Tatang, tapi pinjamannya ini kan cukup besar ya Pak Tatang, bahkan ada yang mencapai 1 miliar rupiah. Nah ini kalau dibilang wajar sebetulnya untuk apa pinjaman sebanyak itu? Apakah untuk mengganti biaya kampanye atau untuk gaya hidup? Nah kalau berapapun besarnya, ya itu juga kan ada aturannya Pak ya. Berapa batas-batasannya, ya tergantung itu nilai kebutuhan dari teman-teman kami yang ada di DPRD kan itu tidak sama gitu Mbak ya kebutuhan banyak yang namanya manusia mungkin orang ya begitu Mbak, apalagi di anggota DPRD yang punya konstituen gitu. Baik Pak Tatang, terima kasih hari ini sudah memberikan informasi kepada kita semua bahwa ini dianggap manusiawi dan juga tidak ada larangan begitu ya melakukan pinjaman atau menggadaikan SK. Terima kasih Pak Tatang, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat siang. Kami juga masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa TV One, saat ini saya sedang berada di Expo ataupun pameran terbesar hewan di Indonesia, yaitu Indonesia International Pet Expo yang ada di BSD. Kita sudah berada di salah satu pameran, yaitu pemirsa pasti sudah tidak asing lagi, yaitu domba Valais yang merupakan domba yang ada di film Sound the Sea. Pasti pemirsa sudah menonton dan pastinya sangat penasaran karena ini pertama kalinya ada di Indonesia secara legal. Kemudian kita akan langsung tanya saja kepada Pak Effendi Ghazali selaku Asosiasi Valais Black Nose Indonesia. Kita sudah bersama sang domba juga nih pemirsa. Aduh lucu banget, aku nggak expect ini bakal lucu. Pak Effendi, boleh dijelasin dong Pak, kenapa memilih domba nih, domba Valais? Saya bersama Prof. Martani Husaini itu pada waktu tahun 2000, 2 tahun loh, kami minta izin sama pemerintah Indonesia itu mengajukan proposal ke Komisi Bibit Ternak Nasional untuk mendatangkan Valais Black Nose ke Indonesia. Dan waktu itu dikabulkan, tapi 2 tahun perjuangannya. 2 tahun karena harus kerjasama dengan pemerintah Eropa, lalu health requirement dan health sertifikatnya. Jadi susah tuh. Berarti ini legal ya? Legal. Sementara kalau Anda lihat di TikTok atau apa itu ada juga 1-2 tapi itu nggak legal. Legal. Kemudian ini Black Nose, boleh dijelasin nggak dari mana sih asal si lucu ini? Namanya Valais Black Nose, asalnya dari desa Valais di Swiss. Kemudian dikembangkan di Jerman, Belanda, Inggris, Irlandia, Amerika, New Zealand, masuk ke Australia 2021.
Nah, di kita 2022, jadi nggak kalah. Nah, mereka ini ciri khasnya ya ini, sering dianggap sebagai inspirasi bagi karakter Shaun the Sheep yang terkenal itu. Nah, jadi sebetulnya dia panda, seperti pandanya domba, dan oleh asosiasi domba di dunia itu, banyak di berita-berita, itu dianggap sebagai the cutest sheep in the world. Jadi, dan bagi kami yang lebih penting, kami mengembangkannya ini untuk menjadi teman anak-anak berkebutuhan khusus. Di samping lumba-lumba, ini mereka bisa diajak ngomong, dan kemudian sangat tenang dan baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Lihat aja nih misalnya nih, coba. Tuh, lihat. Tuh. Nah pemirsa, ini dia lucu sekali domba Valais Black Nose ini. Kemudian juga ini sangat lembut dan lucu sekali. Ini pemirsa wajib datang ke Expo ini berlangsung selama 3 hari di tanggal 6 hingga tanggal 8 September 2024. Sementara demikian dari SBSD, Yulia Tridewi, Dudi, TV One mengabarkan. Ya ampun, lucu banget ya domba-domba di sana. Jadi keinget sama film kartun dulu ya, Shaun and Sheep, di mana itu emang film kartun favorit saya dulu waktu kecil. Rasanya gemes, pengen peluk-peluk tuh domba yang di sana. Saya juga gemes, tapi gemesnya sama Putri. Tapi Putri, saya akan ajak Putri dan juga pemirsa untuk langsung melihat bagaimana keseruannya di sana di Indonesia International Pet Expo 2024. Sudah ada rekan kami Sekar Wanda di sana. Sekar, bisa gambarkan kepada kami dan juga Putri ini bagaimana keseruan di International Pet Expo saat ini? Sekar. Halo, selamat siang Celia, Putri, dan juga pemirsa. Betul sekali jika tadi Anda sudah melihat ataupun menyaksikan tayangan dari Yulinda yang menunjukkan tentang domba-domba yang ada di International Pet Expo 2024. Ini saya sekarang sudah berada di The Hakim's Booth yang merupakan pameran yang dimiliki oleh Irfan Hakim yang berada di Indonesia International Pet Expo 2024. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat ada hewan apa saja yang ditampilkan ataupun ditunjukkan di Pet Expo 2024 ini. Pemirsa, jika dilihat di sini memang banyak sekali pengunjung yang berdatangan di hari terakhir Pet Expo 2024 ini. Karena memang hari ini dibuka dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam pemirsa. Dan dapat dilihat di sini ada hewan burung-burung, lalu kemudian ada sapi, dan juga ada alpaka, serta beberapa hewan lainnya yang ditunjukkan di sini. Pemirsa pasti penasaran ya, ini jenis burung apa saja ya? Yuk kita langsung tanyakan ke salah satu animal guide yang ada di booth ataupun pameran The Hakim's. Halo, selamat siang Mas, dengan siapa? Yang sama Kang Pio. Oke Kang Pio, mau tanya ini burung apa ini Mas? Ini burung kakatua, jenisnya Molukan, dari Kepulauan Maluku. Asli? Asli Maluku. Ini legal berarti ya untuk dipelihara? Burung yang dimiliki Irfan itu semuanya legal, jadi bersurat. Semuanya bersurat dan berizin untuk penangkaran. Dan ini dibawa ke sini itu tujuannya untuk edukasi. Edukasi terhadap para pengunjung di IP ini. Gitu. Oke, jadi memang hewan-hewan ini ditunjukkan ke para pengunjung untuk edukasi agar masyarakat juga terinfo ya bagaimana memang jenis-jenis burung yang ada di Indonesia begitu ya. Kang, saya boleh nggak sih pengen coba juga nih? Gimana caranya nih? Wah, namanya siapa ini Kang? Ini namanya Molu. Molu. Bisa ngomong nggak Kang? Molu nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong ini upgrade. Terus ini kakatua jamkun juga bisa, tapi kalau di sini nggak bisa karena kalau di sini kan krodit, jadi dia pendengaran dia itu nggak fokus ke kita, seperti itu. Ini untuk pameran dari The Hakim's ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa Kang? Ini kita dari pagi udah prepare, dari jam 6 pagi udah prepare dan pengunjung mulai datang dari jam 8 pagi. Jadi kalau misalkan para penonton yang mau datang ke sini nih buruan karena ini hari terakhir
Jadi hari terakhir di hari Minggu ini. Jadi kita bakalan tutup nanti malam sekitar jam 10. Oke, tuh pemirsa kata Kang Pio, hari ini hari terakhir. Jadi kalau mau ketemu nih sama burung-burung lucu nih, wah, buruan ke sini ya pemirsa. Untuk sementara saya kembalikan ke studio. Waduh, masih ada waktu nih Celia buat kita bisa menuju ke Tangerang, Banten untuk ikut melihat domba-domba lucu di sana dan juga burung-burung lucu tadi disampaikan Sekar Wanda di sana. Baik, kami akan ke sana Sekar Wanda usai siaran di sini ya. Terima kasih atas laporan Anda dari Tangerang, Banten. Pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Bakri Center Foundation menyelenggarakan platform diskusi komprehensif mengenai permasalahan sosial lingkungan yang dihadapi generasi muda di Indonesia, yakni Indonesia Youth Sustainability Forum. Acara ini mengundang 23 pembicara, diantaranya Anindya Novian Bakri sebagai founder Bakri Center Foundation, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejung, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Rahmat Kaimudin, Wakil Menteri Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, dan beberapa pembicara lainnya. Acara tersebut dihadiri sekitar 8.000 peserta luring dan juga daring. Bakri Center Foundation bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyediakan wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berdiskusi mengenai isu-isu sosial dan juga lingkungan. Energi yang dihasilkan juga semakin bersih dan juga olahraga. Itu Aryo Tejo. Tepuk tangan ya hadirin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.